Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ada satu riwayat, pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut datang dengan kondisi tangan kanannya yang kering. Dia lantas berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya keadaan semula." Mendengar perkataan wanita tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering?" Wanita tersebut kemudian bercerita kalau dia bermimpi seolah-olah hari kiamat telah terjadi. Neraka Jahim telah dinyalakan apinya, surga telah dibuka pintu-pintunya, api neraka berubah menjadi jurang-jurang. Kemudian wanita tersebut melihat ibunya berada di salah satu jurang dari jurang-jurang neraka Jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji dan satu tangannya memegang kain kecil yang menjaga dari kobaran api. "Ya Rasulullah, saat aku melihat kondisi ibuku yang seperti itu, aku kemudian bertanya kepadanya, 'Wahai ibuku, mengapa kamu berada di jurang neraka ini? Padahal kamu adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridho kepadamu.' Ibuku menjawab, 'Wahai anakku, aku ini adalah seorang perempuan yang pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat bagi orang-orang yang pelit.' Aku kemudian bertanya kepada ibuku, 'Potongan gaji dan kain kecil, apa yang aku lihat di tanganmu itu?' 'Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan ketika berada di dunia. Selama masa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali dua benda ini. Dua benda ini diberikan kepadaku. Aku terlindungi dari api neraka dan siksa berkat kedua benda ini,' jawab ibuku kepadaku. Jawaban tersebut kemudian membuatku kembali bertanya pada ibuku, 'Terus kemudian di mana bapakku?' 'Dia sekarang berada di tempat orang-orang yang dermawan, yaitu di surga,' ibu menjawab. Saat aku mendatangi bapakku, aku melihat bapakku sedang berdiri di tepi telagamu, wahai Rasulullah. Dia sedang memberikan minum air telaga kepada orang-orang. Dia mengambil gelas dari tangan Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali mengambilnya dari tangan Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Utsman mengambilnya dari tangan Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Umar mengambilnya dari tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar sendiri mengambilnya dari tanganmu, wahai Rasulullah. Melihat hal tersebut, aku pun berkata kepada bapakku, 'Wahai bapakku, sesungguhnya ibuku seorang perempuan yang taat pada Allah dan juga engkau ridhoi, sekarang berada di jurang di neraka Jahanam. Sedangkan engkau memberikan minuman pada orang-orang dari telaga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibuku sangat kehausan, berilah ia seteguk air itu.' Namun bapakku justru menjawab, 'Wahai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan air telaga baginda Rasulullah SAW bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berdosa.' Aku kemudian mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku agar bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, maka terdengar suatu seruan, 'Allah telah mengeringkan tanganmu karena kamu telah mendatangi dan memberikan minum kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit dengan membawa air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika aku terbangun dari tidurku, tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan seperti ini, ya Rasulullah.' Selepas mendengar cerita wanita tersebut, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia. Lantas bagaimana bencana baginya di akhirat?' Rasulullah kemudian meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, 'Ya Allah, demi mimpi yang baru saja dia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya.' Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula.
Kikir adalah salah satu di antara sekian banyak sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Sifat buruk yang dilakukan oleh orang tua atau pendahulu kita di dunia akan membawa sengsara kepada anak cucunya di masa yang akan mendatang. Begitu juga sifat-sifat buruk manusia yang hidup di masa sekarang, kelak di masa yang akan datang akan menyengsarakan keturunannya. Begitu juga sebaliknya, jika hari ini kita menanam kebaikan, menjalankan perintah agama, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan sama makhluk Allah, maka kelak akan mendapatkan balasan kebaikan. Jika bukan pada diri kita, bisa jadi balasan tersebut akan diberikan kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.